Halo guys, kembali lagi bersama gua Raksel, tentunya di channel gua Raks LFC yang di sini akan membahas topik-topik match yang berkaitan dengan Liverpool. Tapi sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya gua minum terlebih dahulu supaya suasana pagi ini cerah dan tentunya santai. Oke guys. Dan untuk kalian jangan lupa minum ya. Oke guys. Kita akan masuk ke topik kritik. Di sini di topik kritik kali ini gua akan membahas match besar, match kuat antara Liverpool FC dan Arsenal yang diselenggarakan di Anfield Stadium. Untuk pertama-tama di sini gua akan memberi info bahwa Liverpool menggunakan line up yang ada di sebelah sini. Ya, itu adalah line up yang Arne Slot turunkan di match kali ini. Cukup pemain inti semua yang dikeluarkan. Mungkin Liverpool tidak akan menyia-nyiakan laga ini untuk mendapatkan dan meraih poin. Jadi gue lihat di line up ini pun Arne Slot serius menurunkan pemain-pemain inti terbaik dari Liverpool FC. Dan Arne Slot di match kemarin itu menggunakan formasi 4-2-3-1 yang seperti biasa di posisi kiper ditaruh oleh Alisson Becker, di posisi 2 back tengah seperti biasa starter Liverpool yaitu Van Dijk dan Konate. Yang di left back yaitu Kerkez, dan yang di right back itu Szoboszlai. Yang di tengah untuk gelandang tengah 2 itu Liverpool menyimpan Gravenberch, untuk yang di sebelah kanan dan McAllister yang sebelah kiri. Untuk lini depan seperti biasa winger kanan dipasang The Egyptian Mohamed Salah. Untuk posisi di AM-nya Wirtz yang ditaruh di belakang striker dan Gakpo sebagai winger kiri. Dan tentunya penyerang ditaruh Hugo Ekitike. Dengan formasi ini jujur gua waktu itu nonton, gua akui permainan Liverpool ngelawan Arsenal kemarin itu temponya cukup lambat. Akurasi passingnya juga agak kurang menurut gua. Suka banyak lepasnya. Terutama banyak lepas di
Florian Wirtz dominan lepas, kurang bisa bermain lama. Bukan bermain lama ya, kurang bisa kurang bisa kontrol bola lama untuk Florian Wirtz. Tapi gue wajarin aja karena mungkin dia kesatu masih muda, kedua perlu banyak beradaptasi dengan klub barunya ini Liverpool. Jadi gue wajarin. Semoga kedepannya di match next selanjutnya dia mulai hafal tempo bermain di Liverpool dan mudah-mudahan dia bisa berkembang bersama Liverpool. Gue maklumin. Tapi dan gue akui juga memang kemarin Florian Wirtz kurang kelihatan seperti biasa. Udah beberapa match ini memang belum kelihatan Florian Wirtz, tapi nggak apa-apa. Kalau gue sih memaklumi karena ya pemain muda memang perlu jam terbang banyak. Semoga dia bisa belajar dengan seniornya dan terus berkembang. Dan di match kemarin jujur yang lebih dominan kelihatan itu yang gue lihat ya, Gravenberch dan McAllister dan Szoboszlai tentunya. Tapi di sini gue akan membahas bagian Szoboszlai dulu. Szoboszlai tidak tahu kenapa di match sekarang ini Arne Slot mempercayai Szoboszlai untuk ditaruh di posisinya Frimpong, yang kebetulan Frimpong sedang cedera hamstring dan Bradley ada sih di bench, cuman dia memang baru pemulihan cedera, jadi belum 100% bisa pulih, paling baru beberapa persen. Arne Slot percaya dengan Szoboszlai untuk ditaruh di situ. Tapi yang gue lihat dari sisi gue ya, Szoboszlai cukup solid ditaruh di posisi Frimpong itu. Gue kira dia adalah pemain yang serba bisa, ditaruh di mana-mana bisa. Tapi tidak, walaupun dia serba bisa, tapi dia selalu memiliki kontribusi untuk bisa dipercaya oleh pelatih. Contohnya yang sekarang ini dia digeser ke posisinya Frimpong, dia jaga dengan semaksimal mungkin, jarang jebol. Kalau lu lihat ya di match belakangan ini, kemarin aja lah, coba lu lihat, ya memang ada sih celah lolosnya musuh, cuman agak tidak dominan banyak dijebol musuh, karena selain back kita yang dua-dua ini yang cukup tembok banget, dan kadang tembok ini juga ceroboh, tapi dia bisa, Szoboszlai ini bisa membantu back tengah. Dia banyak banyak nge-cover, itu bagus. Gue lihat Szoboszlai kayak punya faktor untuk posisinya lebih difokuskan atau dipindah ke posisinya Frimpong yang RB itu, posisi RB itu, right back itu. Walaupun posisi aslinya itu dia gelandang. Cuman jujur Li, kalau sebagai gelandang gua akui dia kurang banget.
mungkin asumsi gue Szoboszlai gitu 11-12 lah kayak Jones menurut gue ya, tapi kalau salah boleh kalian kritik. Menurut gue justru Szoboszlai kurang kelihatan di tengah sebagai gelandang, dan dia kelihatan dominan, kelihatan itu justru di posisinya yang bukan asli di RB. Lihat aja nge-cover bolanya gila kan, jarang ada yang lolos lewat Szoboszlai. Dia membantu back inti, keren, gokil sih. Dia dia memberikan segalanya untuk pelatih dan membuat kepercayaan kepada pelatih bahwa dia pemain serba bisa dan punya kontribusi. Memang gua akui punya kontribusi Szoboszlai, kelihatan banget itu di RB kemarin. Dia duel untuk bisa menutup lawan supaya nggak gampang lolos, gokil nggak tuh. Dan gua bisa yakin Szoboszlai bakal punya value atau punya aura kepercayaan dari sang pelatih Arne Slot, dari kontribusinya yang membuat dia bakal kelihatan karena dia pemain serba bisa. Selain serba bisanya dia, di gol match Liverpool melawan Arsenal kemarin tuh berkat gol dari free kicknya dia yang edan. Gua nonton pertandingan kemarin, kalau nggak salah tuh Szoboszlai, bentar gue cek dulu ya menit berapa dia, gue lupa lagi soalnya. Bentar, Szoboszlai. Oh, ternyata Szoboszlai membuat unggul Liverpool di menit 83. Yap, gol tersebut yang gue udah bilang barusan, gol dari tendangan free kick yang edan, cukup keras, cukup roket. Gue lihat tendangannya sampai nyudut. Itu bola sempat kena tiang dulu, mungkin tipis ya, membentur dan gol. Gila. Dan sebelum dia menendang, dia seperti diskusi dengan Mohamed Salah, dengan Gravenberch dan Konate. Gak tahu Konate, gak tahu Van Dijk. Pokoknya dia sebelum nendang tuh diskusi dulu. Gak tahu apa itu. Gak tahu, mungkin bagian dari strategi. Memang gue lihat Szoboszlai di timnas Hungaria pun, baik di tim lamanya di Leipzig, gak tahu Salzburg, pokoknya di tim dianya dulu di Liga Jerman. Memang soal free kick, soal tendangan edan Szoboszlai kenceng, gila itu kemarin. Kayak apa ya, bisa pas banget. Gue juga kaget, waduh edan. Sampai kiper musuh pun kayak kaget, sampai wow, bisa gitu mungkin ya. Emang gila sih tendangannya. Coba lu lihat lagi, replay lagi lah match yang kemarin, golnya Szoboszlai edan. Ya memang dari free kick, tapi setidaknya kan free kick masih ada rintangan, yaitu dengan tembok halangannya itu dari pemain musuh. Bukan gol penalti ya, ingat loh, bukan gol hasil free penalti, bukan. Kalau penalti kan
paling dijaga gawang sama kiper doang, dan dominan golnya juga bakal gampang ketimbang free kick. Free kick beresiko loh, kalau gagal antara bisa kebentur oleh tembok atau ya tendangan jumpa fans. Tapi yang di match kemarin itu gila Szoboszlai, gua sampai bertepuk tangan melihat tendangan dia, gokil. Dan Szoboszlai menyelamatkan Liverpool dan mendapatkan poin untuk membantu Liverpool di klasemen atas untuk sementara ya. Mudah-mudahan Liverpool konsisten di era baru ini. Oke guys, Szoboszlai ini membuat gua dengan pemain ini tuh. Sebenarnya kan banyak tuh media yang membuat Szoboszlai itu cuman jago doang, dia bukan pemain yang bisa ngangkat Liverpool. Tapi sih menurut gue dia bisa ngangkat Liverpool karena setiap kontribusinya tuh ada. Walaupun memang di tengah, kalau dia ditaruh di tengah, di gelandang, dia tuh kurang kelihatan. Memang gue akui agak kurang kalau di tengah, tapi dia bisa ada kontribusi besar untuk ditaruh di posisi lain. Contohnya ya posisi yang gue jelasin tadi, posisi Frimpong, posisi Bradley. Dia perform kok untuk membantu pertahanan. Mungkin eranya si Trent itu kembali lagi dibentuk oleh Arne Slot. Dulu kan Trent, kalau nggak salah kan Trent itu bukan RB sebenarnya, dan bukan posisi murni dia, tapi digeser oleh Klopp. Dan sekarang Szoboszlai mirip kasus-kasusnya kayak si Trent yang digeser oleh Arne Slot, dijadikan menjadi RB. Jadi posisi dia yang asli itu sebenarnya gelandang. Tapi nggak apa-apa kok, bagus, dia punya kontribusi juga. Bisa juga dia sebenarnya ngangkat Liverpool. Walaupun memang tidak bisa 100%. Tapi setidaknya dia bisa punya kontribusi untuk mendorong dan membantu Liverpool naik. Mengangkat Liverpool bisa. Karena dia sudah sudah membentuk kepercayaan kepada sang pelatih Arne Slot yang mempercayai dia sebagai pemain serba bisa. Mudah-mudahan dia konsisten terus. Kalau mungkin kedepannya dia lebih dipercaya untuk di posisinya RB, di posisinya Frimpong, gue nggak masalah kok, karena dia perform juga, nggak masalah gue, malah bagus. Szoboszlai jadi dipakai terus, dan jadi nggak cadangan lah. Setidaknya nggak apa-apa untuk digeser asal dia dimainin. Jadi kalau pemain dimainin, kepercayaan dia meningkat karena punya mindset, wah gua ada kontribusi juga nih dimainin. Jadi gue sangat setuju sekali dengan cara Arne Slot menggeser. Sama-sama lah kayak era Klopp dulu yang menggeser Trent kan bagus juga, lumayan lah, walaupun ya secara pertahanan, tapi dia bisa bantu serangan dari sisi ini, dari sisi RB ini dulu. Szoboszlai itu sama, bisa seperti Trent. Secara pertahanan dia Szoboszlai ini jauh lebih kuat daripada Trent. Dan dia juga
punya kontribusi untuk menyerang dari sisi RB ini, dari sisi yang bukan aslinya. Seperti tren juga, cuman tidak sedominan tren. Ya pemain kan ada kurang ada lebihnya juga, nggak bisa disamaratakan, namanya juga manusia kan. Pemain juga manusia, bukan robot yang bisa disetting harus sama dengan robot yang lain, ya nggak bisa kan, bukan robot, manusia namanya juga. Jadi wajar lah, tapi dia punya kontribusi gua akui, dan dia bisa apa ya, setidaknya bisa mengangkat Liverpool lah, walaupun tidak 100% menurut gua. Tapi kalau asumsi lain mengatakan Szoboszlai ini bukan pemain yang bisa mengangkat Liverpool, ya itu terserah, itu asumsi mereka. Tapi asumsi gua Szoboszlai bisa karena dia adalah pemain serba bisa, ditaruh di mana-mana bisa, dan terbukti ada kontribusi juga di posisi RB. Oke, selesai untuk membahas Szoboszlai. Kita lanjut ke topik selanjutnya, yaitu soal transfer deadline summer 2025 ini. Seperti kalian tahu, baru aja gue dapat kesenangan dengan gol cantik dari free kicknya Szoboszlai yang membuat Liverpool unggul dan mendapat poin. Paginya ada berita bahwa Isak deal ke Liverpool, dan kalau nggak salah ya, dia tuh deal di harga 130 juta euro. Tapi gue baca dulu statementnya Fabrizio Romano ya terkait Isak, karena gue nggak mau ngasih info dengan berita atau bahasa gue yang ngawur. Jadi gue harus baca dulu ini statement Szoboszlai terkait Isak yang sudah here we go ke Liverpool. Bentar ya guys, gue cari dulu. Fabrizio Romano, gue bahas dulu dia soal Isak yang ke Liverpool kemarin. Bentar ya guys. Nah, ini dia statement dari Fabrizio Romano soal saga transfer Isak. Ini dia, Liverpool setuju pendatanganan Alexander Isak. Kesepakatan klub ke klub dilakukan dengan Newcastle sekarang dengan biaya rekor 130 juta untuk Liga Premier, semuanya selesai. Bener kan kata gua, 130 juta euro. Tes medis dan penandatanganan kontrak akan diikuti hari ini, which is dia sudah tanda tangan kontrak. Dan di Liverpool, di media Liverpool sekarang sudah ada sequel atau apa ya, video kedatangan Isak. Lu bisa lihat aja di media Liverpool. Dan Isak secara resmi akan menyelesaikan kepindahannya pada hari tengah waktu, dan artinya itu dia sudah deal ke Liverpool. Dan here we go. Gila. Baru aja gua kesenangan, baru aja gua senang dengan hal yang gol itu, datang hal-hal menyenangkan lainnya di bulan September ini, yaitu Isak datang ke Liverpool. Here we go. Gila Liverpool ini, gua gila. Di bursa transfer kali ini, musim panas kali ini, gila. Dia banyak membeli pemain, tumben-tumbenan gue ngeliat
Liverpool beli jor-joran gini. Karena ya semua tahulah fans Liverpool bahwa manajemennya Liverpool itu pelitnya minta ampun, gini banget sama duit. Kemarin juga waktu musim kemarin era Klopp, waduh itu jarang beli pemain-pemain sejor-joran seperti sekarang. Paling beli pemain yang murah-murah, itu juga beli murah juga nggak banyak gitu, cuma sedikit. Terakhir Chiesa kalau nggak salah, itu nggak tahu gue Chiesa itu di era Klopp atau di era Arne Slot, nggak tahu lah. Tapi seingat gue Liverpool di era Klopp itu agak apa ya, soal transfer itu kurang kelihatan menurut gue, baik di jendela transfer musim dingin maupun musim panas, kurang kelihatan kalau di era Klopp dulu. Nggak tahu FSG seperti mode hemat di era Klopp, dan sekarang mode jor-joran terbukti banyak yang dibeli. Setiap lini dibeli. Dari mulai berapa pemain itu? Dari mulai Frimpong yang di RB menjadi tandemnya Bradley, terus LB beli Kerkes sebagai tandemnya Robertson, terus beli Florian Wirtz karena mungkin lini tengah kurang memadai. Kalau ngandelin Szoboszlai kan gue bilang tadi, Szoboszlai agak kurang di gelandang, apalagi Jones. Jadi dia beli lagi, cuman ada Gravenberch dan McAllister di situ yang agak bener lah kelihatan di gelandang. Maka dari itu Liverpool juga beli Florian Wirtz. Sebenarnya dia posisinya tuh AM, gelandang apa ya, gelandang kreatif, bukan gelandang penyerang. Tapi Wirtz nggak apa-apa lah, mudah-mudahan dia bisa adaptasi lah sama, ya harusnya sih bisa, karena Arne Slot tuh terkenal pelatih yang apa ya, enak lah, kalau istilah kata kayak belajar dengan guru yang baik lah, istilahnya bisa sharing, gampang lah untuk bisa berkembang dengan pelatih ini menurut gua. Selain di tengah tadi, di depan pun dia beli, karena memang karena di depan itu menurut gua sudah mulai rapuh sekali waktu sebelum datangnya pemain-pemain penyerang baru ini. Karena Diogo Jota yang kalian tahu semua, bulan-bulan belakangan ini dia meninggal dunia karena kecelakaan di Zamora Spanyol. Jadi penyerang Liverpool itu semakin berkurang, dan untuk Diogo Jota forever 20 ya. Anda selalu di hati para fans dan gua juga. Terus kita kehilangan Nunes yang ya pindah ke Al Hilal kalau nggak salah, ke Arab. Dan Luis Diaz yang dijual Liverpool ke Bayern Munchen. Jadi terbukti stok lini depan Liverpool menipis, dan wajar dia mendatangkan Ekitike. Dan tentunya sekarang yang gue udah jelaskan ke kalian itu Isak. Sebenarnya dua gelandang pemain ini dua penyerang pemain ini tuh diincar Newcastle pada awalnya, diincar Newcastle. Ekitike contohnya, dia diincar Newcastle saat Isak masih di Newcastle. Tadinya mau barter Newcastle
beli Ekitike, Isak ditarik Liverpool. Cuman nggak tahu kenapa, karena permainan bisnis mungkin Newcastle seperti tidak melepas Isak tapi ingin Ekitike. Akhirnya karena terlalu kelamaan Liverpool langsung menyikat Ekitike. Tapi apa yang terjadi setelah menyikat Ekitike, malah Isak ingin keluar dari New dan ingin pindah ke Liverpool. Ternyata terbukti sekarang pindah ke Liverpool. Gokil nggak tuh? Kesenangan fans Liverpool itu untuk musim 2025-2026 sekarang itu kayak kayak dimanjakan dengan gol, kemenangan, dan para pemain-pemain baru yang datang ini. Setelah gol kemenangan, Isak datang, udah double-double tuh. Ditambah lagi Guehi datang. Berita itu datang malam hari setelah Isak. Ternyata Guehi dia bersama Liverpool dan dia ingin ke Liverpool. Here we go juga udah diumumin sama Fabrizio Romano dan gua akan jelasin ini bentar ya. Soal statement Guehi dari Fabrizio Romano yang sudah merapat ke Liverpool. Nah guys, gue cari dulu statement gue. Setelah gue baca statement dari Fabrizio Romano, ternyata here we go yang kemarin disabdakan oleh Fabrizio Romano itu gagal karena ada statement baru bahwa menyatakan kesepakatan Mark Guehi Liverpool gagal. Itu kata Fabrizio Romano dengan statement baru. Meskipun tes medis dan lembar kesepakatan telah diserahkan, Crystal Palace tidak menyetujui kepindahan tersebut menyusul kesepakatan Igor Guehi bertahan di Crystal Palace. Ternyata here we go yang disabdakan oleh Fabrizio Romano sebelumnya itu gagal karena ternyata Guehi tidak diizinkan untuk pindah ke Liverpool. Padahal gue seneng loh ada statement dari Fabrizio soal Guehi here we go. Ternyata nggak jadi, nggak apa-apa deh. Ya namanya juga statement guys. Kalian tahu bisa benar, bisa salah, bisa miss. Namanya juga statement, wajarin aja. Tapi which is gue sebagai pendukung Liverpool nggak apa-apa lah, mungkin di next season, mungkin di tahun-tahun nanti Guehi bisa diambil Liverpool. Jadi ya baru aja gue senang kemarin Liverpool menang, dapat 3 poin dan Isak datang. Tapi ternyata ada bagian sedihnya juga, walaupun ya udahlah. Kita sebagai fans hadapi aja, enjoy aja, dan kita selalu cinta dengan klub ini. Oke guys, jadi segitu aja untuk kritik soal Liverpool kali ini. Gua Muhammad Raksa undur diri. Salam GNBA.